incaran hatiku. Ku selalu memperhatikanmu, nanti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Ada cinta untukmu, di balik matamu ada hati menunggu. Aku diri yang suka kamu. Ku coba mendekat, ku coba mendekati hatimu. Aku diri yang suka kamu. Semua kan indah seandainya aku bisa memilikimu. Aku diri yang suka kamu. Ku coba mendekat, ku coba mendekati hatimu. Aku diri yang suka kamu. Semua kan indah seandainya aku bisa memiliki. Aku diri yang suka kamu. Suka, coba mendekat, coba mendekati hatimu. Aku diri yang suka kamu. Suka, semua kan indah seandainya aku bisa Kau adalah incaran hatiku. Sekarang lagi mau take one by one. Charlie cerita katanya dia mati gaya. Gimana Karin Cibi? Kita lihat ya. Kau adalah incaran hatiku. Ku selalu memperhatikanmu, tak henti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Balik senyumku ada cinta untukmu, di balik matamu ada hati menunggu. Aku Saya coba menggabungkan konsep video klip dengan albumnya Cherry Bell yang bertema cinta Indonesia, menjadikan sebuah set seperti ini. Harapan saya buat Cherry Bell itu tetap sukses, dan harapan saya dalam video klip ini bisa diterima di masyarakat Indonesia secara luas, menjadikan kualitas video musik Indonesia pun industrinya tetap maju. Aku diri yang suka kamu. Ku coba mendekat, ku coba mendekati hatimu. Aku diri yang suka kamu. Semua kan indah seandainya aku bisa memilikimu. Kau adalah incaran hatiku. Ku selalu memperhatikanmu, nanti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Balik senyumku ada cinta untukmu, di balik matamu ada hati menunggu. Aku Dia dan sendirian, saya temenin deh. Langsung ini sekarang yang ditunggu-tunggu koreografinya lagu dia yang suka.
paling menarik selama 2 tahun di Cherry Bell, kita perform nggak pakai sepatu. Waktu itu aku ingat banget, itu di Gorontalo. Jadi di Gorontalo itu acara kita off air, dan pada saat itu Steffi lagi meragain dance, dan pas dia lagi dance sepatu haknya patah, dan akhirnya ya otomatis kita juga harus ikutan copot sepatu, dan akhirnya kita kompakan copot sepatu, masih pakai kaos kaki. Nah tapi karena berhubung kaos kakinya Charlie, kaos kakinya Keisha bolong, jadi kita nyeker, kita nggak pakai sepatu dan nggak pakai kaos kaki. Wah, itu jarang banget pernah terjadi, dan itu cuma sekali terjadi selama 2 tahun. Halo Twinity Boy, aku Angel Chibi. Sekarang ketemu lagi sama Cherry Bell di album kedua. Oh iya, aku punya cerita yang menarik nih. Sebenarnya sih kalian pasti udah tahu semuanya. Kalau menurut aku di ulang tahun Cherry Bell yang kedua, wow, itu surprise banget buat aku terutama, tapi buat Cibi lainnya juga sih, karena ribuan Twinity Boy yang datang, tiba-tiba mereka bisa flash mob. Wow, aku di panggung itu lagi nari sampai nggak fokus gitu, nggak konsen. Wow, mereka punya gerakan sendiri dan ternyata kompak, keren banget kalian. Makasih ya buat surprise yang nggak akan pernah dilupakan. Coba mendekati hatimu, aku dilihat. Lagu favoritnya Feli di album kedua itu sebenarnya semuanya favorit, tapi disuruh pilih yang satu. Diam-diam suka-suka, pura-pura cinta suka, semuanya suka. Tapi yang paling top banget itu Brand New Day. Karena kenapa? Karena kita menemukan 2 personil baru, teman kita yang baru dan hari yang baru. Jadi Feli suka yang itu, lupakan semua yang lalu, kita sambut yang baru. Lagu favorit maksudnya. Lagu favorit yang aku suka di album kedua Cherry Bell yaitu I'm Not Cinderella. Jadi di situ aku udah tag dimana ada lirik yang nyanyinya ku bukan Ariel, putri duyung kerajaan. Di situ kenapa aku pilih lirik itu, karena aku suka sama Ariel. Tapi walaupun liriknya aku bukan Ariel, pokoknya all about Ariel deh yang suka. Yeay. Jadi Ariel. Tapi sebenarnya lagu-lagu semuanya itu bagus, istimewa banget karena itu berkonsep satu lagu. Kan biasanya di satu album itu konsepnya sama semua gitu. Tapi di sini tuh benar-benar ada konsep sedih, ada nggak sedih sih, lebih ke kitanya sedih, capek, tapi kita disemangatin sama Twinity Boys. Terus abis itu ada buat birthday, terus ada apa namanya? Lagu yang kayak diam-diam suka tapi berunsur etnik Indonesia gitu. Jadi setiap kali kita perform atau kita bawain lagu itu, kita akan pakai batik atau nuansa, pokoknya nuansa Indonesia banget gitu. Terus ada musik-musik gamelannya, itu seru banget. Sama lagu yang menyambut hari yang baru, pasti udah tahu semua kan, Brand New Day. Itu pada saat lagu penyambutan aku sama Steffi masuk. Terus ada juga Pura-Pura Cinta. Jadi awalnya pura-pura, tapi lama-kelamaan suka. Tapi bercanda deh gitu, pokoknya lucu, harus dengerin ya. Pokoknya lagunya semuanya istimewa. Lagu favorit di album kedua itu Pura-Pura Cinta. Kenapa? Soalnya kalian belum dengar. Nah, kalau kalian udah dengar, pasti suka. Coba mendekati hati. Dia mau main. Kalau misalkan ditanya kegiatan aku yang nggak pernah dilakukan di rumah dan aku lakukan di base camp adalah masak. Karena kalau di rumah biasanya mami yang beliin atau masakin gitu kan, udah disediain. Dan kalau misalkan masak di rumah, karena di rumah aku ada oma, jadi nanti aku takut diomelin kalau berantakan. Jadi biasanya kalau di base camp aku suka masak telur, masak pasta,
masak nasi gitu-gitu pokoknya. Jadi yang nggak bisa dilakukan di rumah. Kalau di rumah nanti diomelin kalau berantakan. Ntar dapurnya meledak. Aku inget banget tuh di akhir tahun 2011 apa 2012 ya. Aku lapar banget di base camp. Terus biasanya teman-teman yang lain pasti mau masakin buat aku. Cuman kayaknya waktu itu mereka ngerjain aku, mereka nggak mau masuk buat aku. Kira aku harus berusaha sendiri, aku masak nasi sendiri, aku masak nasi goreng. Terus ternyata nasi gorengnya hitam. Tapi akhirnya dari situ aku belajar sih supaya membuat nasi goreng itu jadi nggak warna hitam lagi, setidaknya lebih merah dan lebih kuning. Itu hal yang aku lakukan di base camp, tapi nggak pernah aku lakuin di rumah. Kegiatan yang dilakukan di base camp tapi nggak pernah dilakukan di rumah. Beres-beres kali ya. Soalnya kalau di rumah kan ada mbak, ada mami, pokoknya banyak orang. Jadinya mami deh yang beres-beres. Tapi kalau di base camp karena mbaknya jarang dateng, jadi harus beresin kamar sendiri, harus beresin barang-barang sendiri, harus gosok baju sendiri deh. Saya diceritain bad habit waktu lagi bobo. Kayaknya semua ibu-ibu udah pada tahu deh. Jadi aku kalau tidur itu biasanya gini. Tapi aku punya alasan, aku tidur kayak gitu bukan karena capek atau ada pokoknya atau mangkap-mangkap gitu deh, tapi aku punya alasannya karena aku tuh punya gangguan gitu sama pernafasan aku punya polip, that's why nggak cuma tidur aku mangkap, tapi kalau misalnya bangun pagi pun aku belum bisa bernafas pakai hidung, aku masih gitu, jadi malu. Teman-teman, aku mau kasih tahu nih. Sebenarnya kalau aku lagi bobo, aku nggak ada kebiasaan macam-macam. Palingan kalau lagi capek ya dikit-dikit ngigo kali ya. Terus apa ya? Selebihnya lebih kayak ini sih. Kalau aku lagi baru bangun tidur, aku itu pasti buang gitu. Dan itu bunyinya agak lumayan kenceng. Jadi agak-agak mengganggu anak-anak yang lain ya sih. Soalnya biasanya itu membangunkan Anissa dan membangunkan Steffi. Nanti kalau Yeye aku bangunin, kalau nggak aku jejelin. Enggak deh, enggak. Bohong. Pokoknya yang jelas karena bunyian itu berisik, mereka semua terbangun dan kadang-kadang mereka keganggu gara-gara kain yang aku bikin lap-lap itu. Mereka suka gini, ih Kici, itu kainnya, itu tisunya, buang jauh-jauh gitu. Aduh, aku jadi keinget nih. Cibi pernah cerita waktu siang-siang, dia tiba-tiba si Rin, kan aku sekamar sama Rin sama Gigi. Terus Rin ngomong, Kisha, semalam kamu kenapa? Terus aku bilang, ya semalam aku tidur lah. Terus kata Rin, enggak, kamu dan aku langsung gini, hah? Masa sih? Rin, serius aku kayak gitu? Iya, kamu ngigo deh kayaknya gitu. Dan ternyata aku baru mikir. Oh iya ya, ternyata emang benar. Aku tuh kalau kecapean banget dan kalau misalnya kebawa pikiran yang bener-bener serius atau gimana lah, kayak harus mempersiapkan sesuatu yang wow gitu, suka, dan belum selesai itu tuh suka kebawa gitu. Jadi pas tidur mungkin aku harus menyanyikan sebuah lagu dan tiba-tiba menurut aku belum siap, jadinya kebawa dia lagi tidur asik-asik, aku kayak gitu deh. Tapi aku nggak tahu ya, namanya juga orang lagi tidur. Tapi nggak apa-apa, justru itu positif dong. Walaupun tidur nggak tidur, kita tetap latihan. Semangat. Jadi kalau ada yang ngigo pada saat tidur, semangat. Hal yang paling aku takutin adalah laba-laba. Aku paling benci laba-laba. Tapi ya serangga dan seputarnya aku
takut banget sih, bukan takut sih, geli ya. Pokoknya kayak ngeliat-liat yang kakinya ada banyak udah gitu berongga beruas-ruas gitu. Cephalopoda, bukan, antropoda, itulah pokoknya. Ya aku nggak suka yang kakinya beruas-ruas kayak gitu. Selebihnya aku nggak takut yang lain-lain sih. Yang ditakutin sama Feli itu semua yang berbentuk binatang. Kalau ada kucing lewatin lagi makan di pinggir jalan, teriak langsung bareng Charlie sama Keisha. Sama yang lain juga, ular juga serem. Siapa yang nggak takut sama ular? Terus kalau misalnya gelap juga Feli takut. Jadi nggak bisa tidur gelap-gelap. Tapi kalau tidur gelap-gelapnya rame-rame bisa. Tidur harus ditemenin ya. Do you miss me? Kalau yang aku kangenin itu sama dari Cherry Bell ini adalah pergi sama teman, pergi sama mami, pokoknya pergi sama keluarga, baca komik. Iya, dulu aku itu suka koleksi komik, baca komik. Jadi misalkan dalam sebulan aku bisa menghabiskan kira-kira separuh tabungan aku untuk beli komik. Sekarang udah nggak aku lakukan lagi. Sekarang karena nggak ada waktu bacanya juga, jadinya aku udah nggak beli lagi. Dan apalagi ya, main game. Jarang main game, padahal dulu bisa 8 jam di depan komputer cuma buat main game. Nggak kelihatan seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Itu sih, udah. Dulu semasa training itu kita tiap hari ketemu dan kita tiap hari latihan dance juga latihan vokal. Aku paling kangen masa-masa itu sih selama di Cherry Bell. Selain itu sekarang ini kita udah jarang banget jalan-jalan bareng-bareng. Biasanya dulu suka nonton, terus suka jalan-jalan shopping bareng. Cuma sekarang karena udah padat lagi, bukan berarti kita udah pisah-pisah segala macam, enggak. Tapi kita lebih banyak ngelakuin kayak perform, terus pemotretan gitu-gitu deh. Jadi kita lebih kangen gitu sama suasana-suasana kebersamaan kayak dulu. Ada hati menunggu aku dilihat selalu. 10 tahun lagi. Berarti umur aku 30-an. 30-an aku mau jadi pemain sinetron, menikah, apalah 30 tahun ya. Aduh, belum kepikiran sih. Pokoknya yang terbaik aja deh. Sekarang adalah bagiannya kita untuk menghayal. Menghayal dimulai. 10 tahun ke depan, kira-kira aku udah ngapain ya? Semoga aku udah punya pasangan hidup, cie maksudnya married sama cowok lah ya. Terus punya baby, pasti lucu banget. Pasti ntar anaknya cantik, gak mirip sama aku. Terus apalagi ya? Di samping udah punya keluarga gitu, Chrissy mau punya usaha. Usahanya nanti satu tempat itu aku udah pernah bikin gambarannya tau, dari SD. Itu gambarannya gini. Depan itu aku taruh toko nail art. Terus ntar ada pilarnya, ada pembatasnya. Di belakangnya itu ada salon yang buat pijit-pijit gitu kan, salon buat kerimbat gitu. Terus ntar di sebelahnya lagi ada pembatasnya lagi. Pembatasnya itu untuk kayak fashion, jadi untuk baju sama pernak-pernik, dan pernak-perniknya buatan tangan Chrissy sendiri. Terus apalagi ya, bajunya juga desain aku sendiri. Terus di depannya harus ada kafe kecil-kecilannya. Itu ntar masakannya Chrissy sendiri juga, soalnya Chrissy suka masak. Kayaknya nanti kita punya anaknya lucu-lucu deh. Tapi kita udah punya anak dong kalau misalnya 10 tahun lagi, ya nggak? Udah apa ya?
udah punya anak, terus anak-anaknya kita bikin girl band lagi, namanya Cherry Bell Junior. Gitu, bingung. Ada hati menunggu, aku diam-diam suka. Nah, ini saatnya buat kita ngasih pesan ke teman kita masing-masing. Tapi ada satu yang spesial nih. Caranya yang ini ngasih tahu yang ini ngasih tahu yang ini, yang aku ngasih tahu yang ini. Begitu seterusnya. Langsung aja dimulai dari Gigi. Pesan berantai. Jadi Keisha, kalau mati jangan lama-lama ya. Terus itu pesannya, kalau kesannya dia selalu istimewa. Pesan berantai selanjutnya buat Charlie. Jalannya harus lurus ya. Jangan jatuh-jatuh. Dan kesannya Charlie lebih istimewa. Nah, buat kamu aku berharap nanti untuk perform selanjutnya kalian berdua semakin mirip lagi, terus mau warna rambutnya lebih terang lagi, oke? Kesannya buat kamu nurut banget. Aduh, Charlie kok jadi tua gitu ya? Buat kembaran, jangan jadi cewek rapuh ya. Apa-apa dikit jatuh, apa-apa jatuh terus. Balik sini. Kesannya? Udah. Oh ya udah. Kalau buat yang satu ini, pesannya coba kalau barang-barang di apartemen jangan sembarang taruh ya. Kamu Oke? juga ya. Aku sering ngerapiin tempat aku. Oke, kalau pesannya Anissa, apa lama? Kamu lama. Kesannya Anissa itu TikTok. Kesannya Anissa itu punya ini keindahan dunia. Oke, selanjutnya buat Rin, kamu harus jangan nggak pede. Kamu itu cantik dari hati kamu. Rinism pasti nerima kamu apa adanya. Aku tahu kayak lagu kita. Beautiful. Salah. Kalau kesan-kesannya Rin itu selalu ceria banget. Makasih. Terus aku mau kasih pesan buat Steffi. Pesan kirain kasih apa? Angpau. Pesan aku, Steffi, bistro. Just be brave, ambitious, yes you can. Kalau bintang hidupku. Terus, pokoknya jangan suka nangis. Don't cry, kenapa jadi nyanyi? Kesannya, Steffi itu Kita kan sama, Cambi. Dah. Halo, aku mau ngasih pesan-pesan buat dia. Angel itu paling pelit, itu pelitnya. Kalau misalkan belanja, ya udah kamu harus mengasih penghargaan untuk diri kamu. Jadi nggak apa-apa belanja, jangan terlalu dihitungin, oke? Pesannya kamu leader dance yang istimewa. aku mau ngasih kesan pesan buat Gigi Cibi. Sini. Nah, kesannya Gigi tetap disiplin, selalu jadi nomor satu buat kalau datang briefing. terus tetap nurut sama sang leader bapaknya. Iya, kamu juga ya, Ma. Wakil ketua kelas. Terus pesannya banyak makan supaya nggak kurus lagi. Terus udah gitu nggak tulang berbalut kulit. Iya, benar. Terus tetap rajin latihan. Semangat! Iya, maju mama. Ku selalu memperhatikanmu. Sebenarnya bukan konsep deh. Jadi Cherry Bell di album kedua ini bukan cuma albumnya tadi udah dijawab ya, dengan musik yang lebih dewasa dan segala macam. Tapi Cherry Bell di yang berikutnya ini kami ingin lebih mengenalkan Cherry Bell lebih mendalam. Misalnya gini, kami membuat campaign Cherry Bell Cinta Indonesia. Ya, campaign
campaign, betul. Campaign juga salah satu yang khas berbeda adalah contoh bahwa kita bikin bahwa di luar kan tren yang terjadi sekarang kalau sebutannya orang banyak bilang K-pop. Kita nggak bisa pungkiri bahwa memang semua unsur yang masuk adalah K-pop ataupun sebelumnya ada J-pop. Nah kita mau coba buatin yang beda adalah jangan lupa bahwa kita orang Indonesia. Jadi which is kita juga coba membuat sesuatu dalam hal musik bahwa kita ada akar Indonesianya. Jadi ada warna lain. Nah itu yang kita lihat belum pernah terjadi di sebelum-sebelumnya ya. Jadi ya, salah satunya di situ, terus mungkin tambahannya kalau tadi udah jelaskan secara musik kita mungkin coba lebih beda ya, walaupun memang benang merah tetap ada sama album pertama, kita nggak bisa lari karena kalau lari capek ya, maksudnya jangan sampai kita langsung berbeda total. Kalau berbeda total tuh resikonya sangat tinggi soalnya. Ada, tapi kalau gue ngomongin kayak buka rahasia. Ada rencana sih ke depannya bahwa mungkin selain Cherry Bell Cinta Indonesia, kita akan melakukan gerakan-gerakan lain untuk memacu generasi muda agar lebih baik dalam kehidupannya. Tetap target kita memang marketnya adalah generasi muda. Jadi segmentasi kita adalah teenager dengan satu spirit bahwa teenager itu mestinya kita kasih hal yang positif. Mestinya. Jadi jangan suatu hal yang kita kasih negatif. Jadi that's why yang kita tetap pertahankan jalurnya adalah Cherry Bell selalu mengeluarkan lagu-lagu yang nuansanya positif. Kita juga mau ucapin terima kasih buat hari ini nih, udah semua yang udah ngebantu kita untuk proses pembuatan album. Buat Kak Tasas, buat Kak Satria yang udah bikin behind the scene di sini nih. Terus buat fashion stylist kita, Kak Boyan. Mamanya juga. Iya, dan yang pastinya buat yang memproduksi semua kegiatan album kedua Cherry Bell, yaitu ada Pak Wirawan, ada Dedi Dino, ada Dedi Teguh, ada Kak Dedi Wijanarko, dan Pak Kiki. Yeay, dan juga yang megang-megang kamera itu loh yang fotoin kita, ada Pak Wira sama Koko Budi. Yeay. Juga buat makeup artis kita, Kak Hana, Kak Lia, Kak Ori. Buat para kru juga ya Ciki ya? Iya. Buat roadmap kita, Kak Sela, Ya, pokoknya tanpa kalian semua kita nggak bisa seperti sekarang ini. Pokoknya semoga harapan kedepannya cover-cover ini, foto-foto di sini bisa makin istimewa. Dan buat WBT Boy juga terima kasih ya, karena kalian semua yang udah beli album ini, yang pasti kalian udah mendukung industri musik Indonesia lebih maju lagi. Oke, dadah, cibi-cibi, hahaha, bye. Jadi boneka. Terima kasih sudah melihat pertunjukan gak penting dari kami. Tetap ceria, tetap Jangan di-upload ke YouTube ya, jangan dinaikin di YouTube. Terus di album kedua ini semoga bisa menghibur kamu-kamu tuh Beauty Boy seplanet ini. Ya, Dan pokoknya kamu tetap istimewa. jangan beli satu. Tiga supaya Iya. istimewa. Siapa lagi ya? Sorry, kok sorry? Kenapa harus sorry? Thank you ya. Thank you semua atas dukungannya terhadap kami, terhadap Cherry Bell-nya. Doakan kita semua sehat lah. Ya, kami semua bangga, kami semua bahagia, kami semua senang karena Tuibi dan Tuiboy mengapresiasi apa yang Dino Cibi buat dan Teguh Cibi buat. Semoga dengan dukungan kalian kami udah. Nah ini syuting. udah. Ini shoot TV. Thank you ya. Semoga kalian menikmati album kedua dari Cherry Bell. Cibi-cibi. Hahaha. Coba mendekat, coba mendekati hatimu. Sekarang aku mau ngajakin kalian untuk melihat persiapan album kedua Cherry Bell yang konsepnya Duduk! Sini. Ku selalu memperhatikanmu. Look at her! Cute, bro! The wig is pink!
Silahkan lihat persiapannya. Simak aja. Jakarta sempit. Dengan teganya ini aku. Konbawa, odesu no namae wa Arin deh. adalah incaran hatiku. Ku selalu memperhatikanmu, nanti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Ada cinta untukmu, di balik matamu ada hati manis. Cuy Boys, aku ajakin ya buat lihat proses pemasangan wignya. Apaan nih? Aku dilihat kamu, ku coba mendekati hatimu. Aku dilihat kamu, semua kan indah. Cherry Bell pakai wig pink. Kau adalah incaran hatiku, ku selalu memperhatikanmu, nanti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Balik senyumku ada cinta untukmu, di balik matamu ada hati menunggu. Aku diam-diam suka kamu, ku coba mendekati hatimu. Aku diam-diam suka kamu, semua kan indah seandainya aku bisa memilikimu. Kau adalah incaran hatiku, ku selalu memperhatikanmu, nanti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Ada cinta untukmu, di balik matamu ada hati menunggu. Aku
Very good novel aja. Hey kamu yang lagi bad mood, nyamuk very good, pastinya good mood. Selanya cuy di mulut, very good, selalu bikin good mood. By Garuda Food. Can't stop the beat, cause we be on the street looking so sweet. No, you can't stop the beat, beat, beat. Hey, desain baru. Yeah, yeah, you can't stop. Bagasi luas. Matic Injeksi. Can't stop the beat, 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 beat. Adalah musik adalah 30% lebih irit. Can't stop the beat, 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 beat. Adalah musik Kombi Brake System.